Gue ini orang yang realistis di negara ini, yang berbicara realistis. Nggak usah bicara survei-survei lah. Survei itu lembaganya kadang yang sono bilang A, yang sini bilang B, tergantung yang bayar. Sekarang nih, apa kata rakyat aja yang merasakan gitu. Jangan survei-survei. Dari dulu kita hancur negara ini gara-gara survei. Survei, beli kagak. Makanya PR bagi Pak Prabowo ya, agar menyingkirkan kucing-kucing nih, khususnya di bidang hukum. Nah, Mahkamah Agung, ya kan, Menkumham, ya kan, Menteri Hukum, Menteri HAM, ini geser semua kalau bisa diganti. Ada ketimpangan hukum, Yusril nggak ngomong. Hah? Ada ketimpangan hukum, Menteri Hukumnya nggak ngomong tuh Pak Andi. Udahlah, orang-orang yang retorika seperti itu anggap aja kucing semua itu, ganti dengan singa-singa. Karena Pak Prabowo ini macan Asia loh. Macan kalau kelamaan main sama kambing sama kucing, ntar jadi kambing loh lama-lama. Kabinet kan banyak tuh yang bisa kita lihat. Bu Susi, tunjuk dia jadi Menteri Kelautan. Ahok, jadikan dia Menteri BUMN. Gitu loh, masih banyak lagi kok kader-kadernya. Kalau hukum, tunjuk saya, ya kan. Tadinya saya hopeless. Begitu muncul Pak Purbaya, saya puas. Tetapi kekurang puasan saya itu karena ada banyak kucing di sekitar Pak Prabowo yang harus disingkirkan. Kucing semua ini. Hanya bisa ngeong, nggak ngau, nggak gitu. Sayang Pak Prabowo-nya macan didampingin sama kucing kan sayang. Firdaus, ini kan setahun setelah dilantik pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden kita itu Gibran menghadapi beragam sorotan publik. Di satu sisi ada apresiasi terhadap langkah cepat dan kebijakan pangan, pertahanan, dan hilirisasi industri. Nah, ada juga muncul isu-isu politik yang baru gitu kan. Banyak juga kritik-kritikan yang muncul. Abang melihat kinerja dari Prabowo Gibran selama 1 tahun ini seperti apa, Bang? Masih 10%, baru 10% kerjanya, belum 90% acan. Masih 10%, itu pun yang 5%-nya pasca Purbaya masuk. Tadinya pekerja Pak Prabowo itu hanya 5%. Tapi setelah Pak Purbaya masuk jadi 5% tambahannya, jadi 10%. Masih ada 90% lagi yang harus Pak Prabowo kejar. Tapi hasil survei yang dilakukan oleh TV nasional gitu Bang. Aduh, udah jangan ngomong TV deh, gue udah gak percaya. Udah survei gitu gak percaya gue, survei belian, survei bayaran, udah. Gue ini orang yang realistis di negara ini, yang berbicara realistis. Gak usah bicara survei lah. Survei itu lembaganya kadang yang sono bilang A, yang sini bilang B, tergantung yang bayar. Sekarang nih, apa kata rakyat aja yang merasakan gitu. Jangan survei. Dari dulu kita hancur negara ini gara-gara survei. Survei, beli kagak. Oke, Bang, ini kan yang menjadi isu dalam pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini kan adalah tentang MBG satu sama tentang perekonomian di Indonesia. Munculnya Purbaya menjadi memperbaiki perekonomian di Indonesia khususnya. Abang sendiri melihat perubahan itu nggak sebenarnya? Kalau Pak Purbaya itu kan adalah salah satu pendobrak lah ya di pemerintahan Pak Prabowo ya, yang akhirnya tercerahkan. Yang tadinya masyarakat udah hopeless, udah nggak percaya sama pemerintahan Pak Prabowo, dianggapnya sama aja dengan Pak Jokowi kan gitu. Sebagian orang yang menganggap seperti itu, padahal Jokowi kan jasanya banyak juga kan gitu. Tapi kan di sini munculnya Pak Purbaya, akhirnya ratingnya makin lumayan melonjak nih Pak Prabowo ya, dari 5% ke 10% kan gitu. Survei saya ya, 5% ke 10%. Hanya saja Pak Prabowo ini tidak sungguh-sungguh menegakkan hukum, itu aja sih. Karena Pak Prabowo ini terlalu banyak rencana, terlalu banyak program, tapi eksekusinya nggak ada, eksekusi hukumnya nggak ada. 0% kalau menurut saya. Karena banyak pejabat hukum seperti Mahkamah Agung, seperti hakim, ya kan. Ya kalau polisi kita udah jangan usah sindir lah, kasihan mereka, karena mereka udah mati-matian mencoba untuk mewujudkan rasa keadilan, mati-matian mem-BAP masyarakat. Akhirnya dibawalah tuh berkas ke P21 tahap 2 dan lain-lainnya, dibawalah tuh tahanan ke sana, kejaksaan, jaksa lagi mengelola lagi tuntutan. Lalu setelah dituntut ternyata hakimnya memutuskan ringan hukumannya karena si maling ini berbuat baik selama persidangan. Kan alasannya nggak relevan, hanya karena berbuat baik melupakan hasil malingnya dia triliunan, akhirnya dia dihukum ringan. Nah ini makanya PR bagi Pak Prabowo ya, agar menyingkirkan kucing-kucing nih,
khususnya di bidang hukum. Nah, Mahkamah Agung, ya kan, Menkumham, ya kan, Menteri Hukum, Menteri HAM, ini geser semua kalau bisa diganti, gitu loh. Nggak berbuat apa-apa kok. Buktinya reformasi Polri, mereka nggak bersuara apa-apa. Ada ketimpangan hukum, Yusril nggak ngomong. Hah? Ada ketimpangan hukum, Menteri Hukumnya nggak ngomong tuh Pak Andi, gitu loh. Ada masalah pelanggaran HAM, Natalius Pigai nggak begitu vokal, nggak seperti dia waktu jadi LSM HAM, gitu loh. Udahlah, orang-orang yang retorika seperti itu anggap aja kucing semua itu, ganti dengan singa-singa. Karena Pak Prabowo ini macan Asia loh. Macan kalau kelamaan main sama kambing sama kucing, ntar jadi kambing loh lama-lama. Artinya di sini Pak Prabowo harus merombak lagi kabinetnya. Rombak lagi kabinetnya. Kabinet kan banyak tuh yang bisa kita lihat. Bu Susi, tunjuk dia jadi Menteri Kelautan. Ahok, jadikan dia Menteri BUMN. Gitu loh. Masih banyak lagi kok kader-kadernya. Kalau hukum, ya, tunjuk saya, ya kan? Atau siapa yang berani siap merubah hukum dengan maksimal sehingga lebih baik lagi. Tapi Hah? Ya minimal Mahkamah Agung lah, Ketua Mahkamah Agung atau Menteri Hukum, gitu. Bang, tapi kan waktu Ahok ditunjuk jadi komisaris Pertamina, ada korupsi besar di Pertamina. Itu kan korupsi versinya Ahok. Buktinya dia kan nggak ditangkap. Iya, Dia nggak ditangkap. Tapi kan tidak karena itu mengetahui ulah tentang pimpinannya. hal itu, gitu. Karena dia ada intervensi dari pimpinannya kan gitu. Ya mungkin sekelas menteri mengintervensi dia kan gitu. Kan Ahok udah gamblang waktu itu. Dia nggak bisa berbuat apa-apa karena dia bawahan. Coba kasih kesempatan orang vokal seperti Ahok, kasih duduk di Menteri BUMN. Kasih kesempatan kan nggak ada salahnya. Atau katakanlah yang lain lah, kader yang lain, nggak usah Ahok lah, kader yang lain yang masih belum terkontaminasi misalnya. Bang, 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ini kan sudah berapa kali ya merombak ya kayak membongkar susun puzzle gitu untuk kabinetnya Pak sendiri. Prabowo ini nggak berani tegas, bongkar tuh semuanya. Jangan, ini kan Pak Prabowo ini bagaikan rumah yang rusak, atapnya bukan diganti gentengnya semua, tapi yang bocor-bocor dong ditambal-tambal ya. Nggak akan selesai semua, nggak akan terlihat indah rumah itu. Coba kalau semuanya bongkar gentengnya diganti dengan yang baru, dengan yang masuk logika gitu pejabatnya. Kalau sekarang ini kan pejabatnya aja nge satu sama lainnya nggak teguran, gitu loh. Artinya Di depan Pak Prabowo senyum, tapi di belakang Pak Prabowo mereka saling ada gap gitu. Yang kami lihat rakyat kan begitu. Misalnya Pak Purbaya yang sangar seperti ini, akhirnya dijauhin sama menteri-menteri yang ketakutan diperiksa, dikorek-korek keuangannya kan gitu. ada isu lagi yang menarik, Bang. Letkol Teddy itu membatasi para pejabat atau menteri-menteri itu untuk bertemu Pak Prabowo sendiri. Dan yang ternyata yang diketahui bahwasanya Pak Prabowo juga tidak memegang handphone. Apa Bang setuju? Karena kalau memang ini dibiarkan untuk bertemu dengan gampang sama Pak Prabowo, mesti ya namanya juga pejabat pasti rata-rata ingin ketemu pimpinan, pasti ada masalah gitu kebanyakan. Gitu. Saya sangat setuju karena kan Pak Teddy seskap. Jadi memang kerjanya seskap seperti itu, nggak bisa langsung menteri langsung ke presiden. Gitu loh, karena kalau langsung ke presiden tadi bisa ngelunjak, kan presiden bisa memantau nih mana menteri-menteri. Kalau dideketin mereka seenak-enak aja, akhirnya Pak Prabowo itu nanti merasa tidak enak untuk mengeksekusi mereka. Justru karena dengan adanya gap begini, ada penyaringnya, ada filternya Pak Teddy, bagus Pak Prabowo berarti lagi susun rencana untuk mencaplok mereka ini menteri yang nggak benar. Saya yakin seperti itu, analisa intelijennya seperti itu. Berarti Pak Prabowo ini lagi ambil ancang-ancang untuk mengeksekusi mereka menteri-menteri yang ketahuan korupsi. Artinya Bang mengapresiasi kinerja dari Letkol Apresiasi dong, Letkol Teddy bagus, gitu, sangat bagus sekali Letkol Teddy. Gitu. Jadi seperti itulah teknik-teknik orang-orang militer ya, ketika dia ingin mengeksekusi orang, gitu loh. Oke, Bang. Jadi kalau untuk Di kamu sana, di. wakil Jauh, presiden berisik. sendiri ini ada Gibran, ini seperti apa? Hah? Untuk kinerja dari wakil presiden sendiri seperti apa? Kinerja dari Wakil presiden selama 1 tahun. bagus. Kalau beliau bagus kan, wakil presiden kan di mana-mana pun kurang dominan kan. Ya memang tergantung dari presidennya kan. Waktu kemarin kan pertama-tama menjabat Gibran kan dominan kan, lari ke sana lari ke sini ngambil kebijakan, akhirnya kan jadi ada isu nasional kan. Sekarang kan Gibran melangkahi Pak Prabowo kan, tapi sekarang udah mulai tertib, Gibran udah mulai di bawah komando Pak Prabowo. Dengan adanya isu-isu ya seperti yang Anda ketahui kemarin, isu ijazah
ini tidak menggentarkan seseorang sebagai seorang Gibran? Ijazah itu ijazah murahan itu gimana? Ijazah saya Marasman aja nggak ada yang bisa korek kok. Kalau kita kuliah bener gitu. Ini lagi ijazah Gibran yang udah seorang presiden, nggak usah lah bicara ijazah, udah nasi udah jadi bubur. Kan kemarin ijazahnya Bu Iriana juga sempat disinggung nggak, Bang? Emang negaranya udah begini kok. Saya tanya, ya kalau kita mau jujur-jujuran, itu pejabat itu banyak gak sih yang ijazahnya didapat dari instan, dari cara yang instan? Pertanyaan saya pada wartawan, banyak gak? Ya banyak lah. Ada orang yang pakai ijazah siluman segara, nggak pernah kuliah, tahu-tahu di wisuda, banyak di Indonesia. Udahlah, ini anak yang main kelereng aja tahu kok situasi Indonesia sekarang ini. Nggak usah kita munafik, sekarang negara kita ini negara Prancis, negara Swiss yang udah, negara Belanda yang udah oke banget hukumnya. Oke Bang, satu pertanyaan terakhir dari saya. Kemarin setelah mendapatkan uang dari Kejagung, uang hasil korupsi yang diserahkan oleh Kejagung dan disaksikan oleh Prabowo juga untuk diserahkan ke Purbaya sendiri. Purbaya sempat mengatakan bahwasannya akan ada penangkapan besar-besaran mafia. Lah justru bagus. Akan ada penangkapan besar-besaran. Yang nangkap adalah polisi dan jaksa. Tapi polisinya berani nggak? Kalau Jagung saya yakin. Pakai Jagung saya yakin berani. Harusnya Mahkamah Agungnya juga berani mendampingi itu Pak Sunarto. Tapi Pak Sunarto sekarang ini kan mana berani berstatement, diem kelemar-kelemar. Orang kayak gitu ganti aja, nggak ada fungsinya itu. Pak Prabowo tuh ganti dengan saya. Saya ketua Mahkamah Agung coba. Jadi ketika Kejaksaan Agung nangkep, saya ngeksekusi di situ. Saya kasih hukuman yang paling berat. Gitu loh. Gak anti itu ketua Mahkamah Agungnya. Percuma kita nangkepin maling di mana-mana, tapi ketika pengimplementasian di persidangan, ya, faktanya apa? Semua maling itu dikasih hukuman ringan sama Mahkamah Agung. Gitu. Tapi giliran kasus remeh-temeh seperti saya, pembekuan, wah viral langsung saya dibekukan tanpa sidang etik. Ketua Mahkamah Agungnya nih, blinger ganti nih. Ganti, nggak bakal bener. Pak Prabowo nanti hanya bahan ini aja kecewaan orang nanti. Berarti Karena hukumnya nggak jalan. sebagai masyarakat, gitu Bang ya. Dalam 1 tahun kinerja Pak Prabowo tidak puas sebenarnya Bang ya. Puas sudah puas munculnya Pak. Tadinya saya hopeless. Begitu muncul Pak Purbaya, saya puas. Tetapi kekurang puasan saya itu karena ada banyak kucing di sekitar Pak Prabowo yang harus disingkirkan. Kucing semua ini. Hanya bisa ngeong, nggak ngau, nggak gitu. Sayang Pak Prabowo-nya macan didampingin sama kucing kan sayang. Gantilah menteri-menterinya itu, apalagi itu staf khusus apa itu? Ngabisin anggaran staf khusus apa itu? Staf khusus bidang apa itu nggak jelas, itu ganti aja lah ngabisin anggaran. Bagaimana Bang sosok seorang Purbaya di mata masyarakat menurut Abang? Bagus banget. Sekarang orang mengeluh-elukan Pak Prabowo karena ada Pak Purbaya. Itu kejelian Pak Prabowo. Mudah-mudahan ke depan Pak Prabowo bisa merubah lagi, mengganti semua dengan berani, mengganti menteri-menterinya. Udah saatnya lah. Insya Allah Pak Prabowo akan memberi kenang-kenangan yang baik ya kepada masyarakat Indonesia, kepada dunia lah, mempersembahkan yang baik dengan perubahan sistem yang signifikan. Gitu. Berarti ini kemungkinan besar Prabowo akan terus masih bersih-bersih di kabinetnya. Saya yakin. Tapi kalau bersih-bersihnya hanya sedikit-sedikit, satu ya kelamaan itu. Bersih semuanya dong, gitu semua. Itu staf-sus tuh buat apa sih staf-sus tuh dibentuk? Buang-buang duit aja, staf-sus tuh ngapain sih suruh? Aduh, udah buang-buang aja di istana ngapain? Cuma nyampain di istana doang. Staf-sus. Udah cukup menteri aja sama dirjen-dirjennya sama wamennya gitu loh. Ngapain lagi kebanyakan cabang-cabang itu? Oke? Sip. Terima kasih Ya, Bang. ya.